Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ardia Channel. Pada hari ini saya akan membahas tentang AKM atau ANBK. Kita akan berlatih tentang soal-soal literasi. Kalian bisa menggunakan Google, kemudian ketik Pusmendik. Di situ ada website https://pusmenjar.kemdikbud.go.id. Ada pusat asesmen pendidikan. Kalian klik. Kemudian kalian klik garis 3 terus ke bawah. Kemudian klik coba AKM. Kalian pilih salah satu materi, yaitu bisa memilih literasi, juga bisa memilih numerasi. Kalian yang siswa kelas 5 SD bisa memilih jenjang SD atau MI atau paket A. Klik dulu literasi, misalkan dengan jenjang SD, kemudian klik OK lanjut. Nah, di situ ada nomor username dan juga ada password. Kalian klik login. Kemudian di sini periksa sandi, kita klik saja tutup. Di situ ada token FAERFP. Kalian letakkan di sini token FARE FAERFP. FAER, saya kebalik ya, ERFP. Kemudian isi nama peserta, misalkan di sini Ika. Kemudian tanggal lahir, misalkan tanggal 10 bulan Mei tahun 90. Kemudian kalian klik submit. Nah, di situ ada konfirmasi tes, nama tes literasi, tingkatnya SD, status tes baru, tanggalnya tanggal 18 September 2022, waktunya 60 menit. Kemudian kalian klik mulai. Nah, di situ ada bacaan Siti dan Udin di jalan. Kita langsung aja ke pertanyaannya. Apa permintaan Siti dan Udin dalam doanya? Kalian baca dulu teksnya. Siti dan Udin di jalan. Siti dan Udin namanya. Muka mereka penuh debu, dengan baju rombengan. Mereka menyanyi di tengah kebisingan. Pagi sampai malam mereka tersenyum dengan peluh, menyapa om tante, mengharap receh seadanya. Beribu Siti dan Udin berkeliaran di jalan-jalan dengan suara serak dan nafas yang sesak oleh polusi. Kalau hari ini bisa makan, alhamdulillah. Siti dan Udin tetap berdoa agar mereka bisa ke sekolah dan punya rumah berjendela. Di sini pertanyaannya, apa permintaan Siti dan Udin dalam doanya? Ya, di sini pada kalimat yang terakhir, Siti dan Udin tetap berdoa agar mereka bisa sekolah dan punya rumah berjendela. Jadi, jawaban untuk pertanyaan yang pertama yang tepat adalah ya, bahwa Siti dan Udin ingin bersekolah. Setelah menjawab, kalian klik
soal berikutnya. Di situ ada bacaan yang sama. Langsung saja kalian lihat manakah yang merupakan sifat Siti dan Udin. Berilah tanda centang pada setiap pernyataan yang benar. Di situ pilihan jawabannya bertanda kotak. Kalau bertanda kotak bisa memilih jawaban lebih dari satu. Dimana Siti dan Udin di sini dia sebagai pengamen yang selalu bekerja keras, tapi juga bersabar agar dia bisa bersekolah. Jadi di sini sifat Siti dan Udin adalah ya yang pertama yaitu bekerja keras, yang kedua sabar. Sedangkan kalau pemalu, Siti dan Udin tidak pemalu karena dia mau bernyanyi di depan om dan tante. Kemudian kalian klik soal berikutnya. Dengan bacaan yang sama, manakah keadaan yang sesuai dengan isi bacaan? Berilah tanda centang pada kolom benar atau salah pada setiap pertanyaan. Siti dan Udin selalu bahagia saat bernyanyi. Bisa kalian di bacaan. Ya, bahwa Siti dan Udin selalu bahagia saat bernyanyi. Pernyataan tersebut adalah benar. Kemudian om dan tante kesal ketika kedatangan Siti dan Udin. Di sini tidak kesal ya, karena mereka tetap memberikan uang-uang receh yang seadanya. Jadi pernyataan om dan tante kesal ketika kedatangan Siti dan Udin itu adalah pernyataan yang salah. Kemudian kalian klik soal berikutnya. Dengan bacaan yang sama, apa yang dilakukan Siti dan Udin di jalan? Bisa dilihat di gambar juga bisa, di bacaan juga bisa, bahwa dia adalah dia mengamen. Ya, kalau sudah menjawab, kalian bisa klik soal berikutnya. Pasangkan peristiwa pada lajur kiri dan kanan pada tokoh yang ada pada lajur kanan sesuai dengan isi bacaan. Suka memberi uang receh seadanya. Itu adalah pelakunya siapa? Iya, om dan tante. Kemudian suka bernyanyi dengan suara serak dan nafas yang sesak. Iya, itu adalah pelakunya Siti dan Udin. Dia yang sebagai seorang pengamen. Kemudian kalian klik soal berikutnya. Dengan bacaan yang sama, langsung saja. Apa alasan yang mendukung gambar tersebut? Sudah sesuai dengan isi puisi. Ya, pada gambar di situ ada dua orang yang apa ini? Memegang alat musik untuk mengamen. Sesuai apa tidak di sini? Sesuai dengan bacaannya apa tidak? Ya, sesuai dengan bacaan atau tulisan ya. Kemudian kalian klik soal berikutnya. Dengan bacaan yang sama. Di sini ada bacaan yang berbeda. Berapa lama tidur yang kita butuhkan? Langsung aja dulu ke pertanyaannya. Apa yang menyebabkan mata kita terlihat seperti mata panda? Di situ ada tabel dari umur bayi 0 sampai 3 bulan, 4 sampai 11 bulan, 1 sampai 2 tahun, 3 sampai 5 tahun, 6 sampai 13 tahun, 14 sampai 17 tahun, 18 sampai 25 tahun, 26 sampai 54 tahun, dan yang terakhir lansia 65 dan ke atas. Di situ dengan waktu tidurnya masing-masing yang cukup.
Kemudian tidur adalah salah satu pilar kesehatan. Tidur terlalu banyak atau terlalu sedikit dapat berdampak buruk bagi kesehatan Anda. Tidur kurang dari 5 jam per malam dapat melipat gandakan risiko penyakit jantung atau serangan jantung dan stroke. Ada juga yang hubungannya terus-menerus antara kurang tidur dengan penambah berat badan, insulin resistensi, dan juga diabetes. Ya, di sini tidur yang sangat cukup sangat penting untuk kesehatan. Kurang tidur bisa membuat kita menjadi mudah marah, tidak fokus dalam belajar. Kurang tidur juga akan membuat kita mudah lupa. Lingkaran hitam di bawah mata biasanya disebut dengan mata panda. Biasa timbul pada orang yang kurang tidur. Jam tidur manusia berbeda-beda. Anak kecil tidur lebih lama daripada orang dewasa. Salah satu cara agar tidur pulas adalah dengan mematikan lampu sebelum tidur. Nah, kita ke pertanyaan, apa yang menyebabkan mata kita seperti panda? Di sini ada lingkaran hitam di bawah mata biasa disebut dengan mata panda, bisa timbul pada orang yang kurang tidur. Jadi jawabannya adalah kurang tidur. Kemudian kalian klik soal berikutnya. Dengan bacaan yang sama, penyakit apa saja yang dapat berlipat ganda jika seorang kurang tidur dari 5 jam per malam? Di sini ada yang pada bagian yang biru itu dengan tulisan warna putih bahwa ada penyakit yaitu serangan jantung atau risiko jantung, stroke, nanti ada juga berhubungan dengan diabetes. Tapi yang paling berpengaruh itu serangan jantung dan stroke. Kemudian klik soal berikutnya dengan bacaan yang sama. Apa tujuan penulis mendapatkan teks tersebut? Yang pertama, menunjukkan kepada pembaca rata-rata orang tidur per hari, atau mempengaruhi pembaca untuk memiliki waktu tidur yang cukup. Atau yang ketiga, menjelaskan pada pembaca cara untuk terhindar dari kurang tidur. Yang keempat, menginformasikan pentingnya waktu tidur yang cukup. Di sini jawaban yang paling tepat ini kan ada dari umur dengan waktu tidur yang cukup, terus kemudian dampaknya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah menginformasikan bacaan penting waktu tidur yang cukup. Kemudian klik soal berikutnya, masih dengan bacaan yang sama. Langsung saja ke pertanyaannya, manakah pernyataan yang benar tentang manfaat tidur cukup bagi kesehatan? Kamu bisa memilih lebih dari satu jawaban. Di situ karena tandanya kotak. Di sini yang paling atas, tidur yang sangat cukup sangat penting untuk kesehatan. Kurang tidur bisa membuat kita menjadi mudah marah, tidak fokus dalam belajar, dan juga mudah lupa. Jadi yang pertama tadi kurang fokus, jadi lebih fokus, kemudian mudah mengingat. Kalau menimbulkan lingkaran bawah mata itu kalau yang kurang tidur. Kalau di sini kan tidur cukup. Kemudian membuat kita lebih sabar atau tidak mudah marah. Kemudian klik soal berikutnya dengan bacaan yang sama lagi. Langsung saja ke pertanyaan. Pasangkanlah informasi mengenai usia dari sebelah kiri dengan lama tidur di sebelah kanan yang sesuai dengan gambar. Untuk prasekolah 3 sampai 5 tahun di sini untuk waktu tidurnya 10 sampai 13 jam. Sedangkan untuk 6 sampai 13 tahun bisa dilihat 9 sampai 11 jam. Kemudian klik soal berikutnya dengan
bacaan yang sama, langsung saja ke pertanyaan. Tentukanlah benar atau salah pernyataan berikut sesuai dengan informasi tersebut. Usia 20 tahun memiliki lama tidur sama dengan usia 60 tahun. Kalian lihat di tabel. Nah, ini. Usia dewasa muda 18 sampai 25 tahun. Berarti umur 20 tahun berada di usia itu mempunyai waktu tidur 7 sampai 9 jam. Sedangkan untuk dewasa 26 sampai 64 tahun, jadi umur 60 tahun itu berada di dewasa, itu juga sama, mempunyai waktu tidur 7 sampai 9 jam. Jadi pernyataan tersebut adalah benar. Kemudian yang kedua, orang yang kurang tidur kemungkinan akan mengalami kesulitan dalam belajar karena sulit fokus dan mudah lupa. Di situ di bacaan yang paling atas tadi ada ya, tidak fokus dalam belajar dan mudah lupa. Jadi pernyataan tersebut adalah benar. Kemudian klik soal berikutnya. Dengan bacaan yang sama, langsung saja ke pertanyaan. Andi adalah anak kelas 5 SD. Menurut artikel di atas, berapa lama waktu tidur yang diharapkan Andi setiap harinya? Mengapa? Andi kelas 5, jadi umurnya sekitar 11 atau 10 sampai 11 tahun lah. Jadi antara usia sekolah 6 sampai 13 tahun. Di situ waktu tidurnya 9 sampai 11 jam. Ketik saja 9 sampai 11 jam. Kemudian klik soal berikutnya. Ini bacaannya baru lagi. Kita baca dulu ya. Permisi, boleh kami masuk ke dalam ya Pak? Boleh, kami lihat kamar mandinya Bu. Pagi itu sekelompok ibu berseragam biru menyapa warganya di setiap rumah di Jalan Mustika. Jadi di situ ada sekelompok berseragam biru menyapa warga di rumah Jalan Mustika. Ibu, ada pasukan biru, kata Nuha. Berarti Nuha itu anaknya. Oh iya, hari ini hari Minggu pekan kedua ya, sahut ibu. Nuha beranjak ke pintu depan, membukakan pintu untuk tamu mereka. Hari Sabtu yang lalu Nuha membantu ayahnya membersihkan halaman rumah. Pagi itu bak mandi pun sudah dikuras oleh ibunya. Rumah Nuha siap menerima pasukan biru. Nuha, sapa Mbak Nurul, salah satu petugas berseragam biru. Halamannya rapi, wah ada pohon serai yang fungsinya untuk menghalau nyamuk juga. Mbak Nurul memuji. Ibu mempersilahkan Mbak Nurul masuk. Mereka pun langsung menuju ke kamar mandi. Keluar dari sana, Mbak Nurul mengacungkan ibu jari. Nuha tersenyum. Tidak ada kartu kuning hari ini. Jangan lupa ikut gerebek jentik minggu depan ya Bu, pesan Mbak Nurul sebelum meninggalkan rumah. Ibu menganggukkan kepala. Apa gerebek cantik itu Bu, kata Nuha. Oh, itu kerja bakti, membersihkan selokan, taman, lapangan agar tidak ada sarang nyamuk, jawab ibu. Kita kan mau mencegah demam berdarah atau penyakit nyamuk lainnya, lanjutnya. Rasanya Nuha tidak bersabar menunggu minggu depan. Di situ ada pertanyaan, di mana Nuha dan keluarganya tinggal? Nah, di sini ini ada tim gerebeknya atau petugasnya itu. Ya, di sini. Pagi itu seorang ibu berseragam biru menyapa warga setiap rumah di Jalan Mustika. Ya, jadi jawabannya adalah Jalan Mustika. Ya. Kemudian kalian klik soal berikutnya. Dengan bacaan yang sama, langsung saja pertanyaannya apa? Apa yang terjadi jika ada jentik nyamuk di kamar mandi Nuha? Ya, di sini
karena di kamar mandi Nuha itu tidak ada jentiknya, makanya dia tidak ada kartu kuning hari ini. Jadi rumah Nuha akan mendapat kartu kuning. Apa yang terjadi jika ada jentik dalam bak mandi rumah Nuha? Kamu dapat memilih lebih dari satu, karena di situ ada kotak, berarti bisa lebih dari satu. Kalau ada jentik, berarti dia mendapat kartu kuning. Otomatis banyak nyamuk yang bersarang. Karena ada jentik, berarti dia terhindar apa tidak dengan penyakit yang disebabkan? Iya, tidak. Jadi terus kalian klik soal berikutnya. Dengan soal yang sama, bagaimana perasaan Nuha saat Mbak Nurul mengacungkan jempol ketika memeriksa kamar mandi Nuha? Ya, karena jempol, berarti apakah sedih, senang, terkejut, atau heran? Ya, jawaban yang betul adalah senang, karena kamar mandi Nuha bebas jentik. Kemudian klik soal berikutnya dengan bacaan yang sama, langsung saja ke bawah. Mbak Nurul merupakan petugas yang sopan. Kalimat mana yang sesuai dengan pernyataan berdasarkan isi cerita? Karena sopan, berarti dia di sini ya minta izin terlebih dahulu kalau dia mau masuk ke rumah warga. Ini Mbak Nurul meminta izin terlebih dahulu sebelum masuk ke rumah warga. Kemudian klik soal berikutnya. Pasangkan. Nurul itu siapa? Nurul itu, ini dilihat, kalau Nuha itu yang anaknya, tadi yang rumahnya diperiksa jentik nyamuknya. Kalau Nurul itu berarti petugas berseragam birunya. Jadi Nurul itu petugas kesehatan yang memeriksa rumah warga. Klik. Kemudian Nuhanya, Nuha itu anak yang rumahnya didatangi oleh petugas. Kemudian klik soal berikutnya. Dengan soal yang sama, langsung saja jawab. Manakah yang merupakan kegiatan yang dilakukan saat gerebek jentik pada bacaan tersebut? Klik pada kolom benar untuk kegiatan yang sesuai, atau kolom salah untuk kegiatan yang tidak sesuai. Menanam pohon serai. Di sini tadi ada bahwa petugas berseragam birunya mengacungkan jempol karena dia ada nih. Oh, itu kerja bakti. Ada menanam serai, karena tanaman serai itu untuk menghindari nyamuk. Berarti jawabannya benar. Kemudian membersihkan selokan juga benar, dan membersihkan taman juga benar. Kemudian klik soal berikutnya. Berdasarkan wacana tersebut, apa saja yang bisa dilakukan untuk mencegah nyamuk bersarang di suatu tempat atau di rumahmu? Kamu bisa memilih lebih dari satu jawaban. Untuk mencegah nyamuk bersarang, bisa membersihkan halaman rumah, menanam pohon serai, menguras bak mandi. Sedangkan untuk memakai seragam biru, tidak ya, itu karena petugasnya. Kemudian yang terakhir untuk soal nomor 21, menurutmu ilustrasi yang disajikan sesuai dengan isi cerita apa tidak? Ya, ilustrasi yang disajikan sesuai dengan isi cerita. Misalkan
kemudian klik soal berikutnya. Ya, nanti kalau sudah selesai, kalian bisa klik selesai tes. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.